Hai guys, piye kabare? Sehat kabeh toh? Oke guys, kali ini kita akan membawakan alur sebuah film yang berjudul Cyborg Sea. Film yang dirilis pada tahun 2008 ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Jiro dengan wanita cyborgnya yang datang dari masa depan. Seperti apa cerita selengkapnya? Wes rasah kesuwen guys, langsung aja ceki bro. Film dibuka dengan menampilkan tanggal 22 November 2008, di mana seorang pemuda bernama Jiro sedang membeli jam tangan untuk hadiah ulang tahun. Ia menceritakan dirinya tak punya seorang pun yang akan merayakan ulang tahunnya. Namun, itu terjadi sebelum ia bertemu dengan seorang wanita misterius yang menemani merayakan ulang tahunnya setahun yang lalu. Scene memperlihatkan peristiwa setahun sebelumnya. Saat Jiro belanja di mall, terlihat wanita dengan pakaian aneh terus memperhatikannya. Perempuan itu terlihat mencuri pakaian di sana. Saat hendak pulang, Jiro kembali diperhatikan dan diikuti oleh wanita itu, sehingga membuatnya gugup dan menabrak tiang lampu kota. Di sebuah restoran, Jiro yang merayakan ulang tahunnya sendiri tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran wanita yang dari tadi memperhatikannya. Kita sebut saja namanya Haruka ya guys. Haruka memesan banyak menu makanan dan menghabiskannya sendiri. Jiro yang melihat total tagihannya pun terkejut. Kemudian ia disuruh menunggu di luar dan Haruka bilang akan membayarnya. Namun ketika Jiro menunggu, tiba-tiba Haruka mengajaknya kabur dan mereka berdua dikejar oleh pemilik restoran karena belum membayar. Di sebuah pasar malam, Haruka kembali mencuri buah apel. Mereka berdua memakannya sambil berjalan. Tak sengaja mereka bertabrakan dengan opsir yang sedang bertugas. Setelah mereka berdua pergi, sang pemilik restoran yang mengejar tadi melapor pada opsir tersebut bahwa mereka berdua tidak membayar di restorannya dan segera ikut mengejar. Mereka saling berkejaran di sebuah pertunjukan dan akhirnya berhasil kabur. Saat mengikuti Haruka kabur, tanpa sadar Jiro telah sampai di halaman rumahnya. Di depan rumah, Haruka kemudian melempar batu ke rumah Jiro dan menceritakan bahwa ia dulu pernah dicium seorang pria di tempat itu. Namun ia kesal karena dibilang wanita kasar dan bertingkah gila. Ora gila piye guys, lah senengane nyolong ya. Di pinggir jalan, Haruka menyuruh Jiro untuk memejamkan matanya karena ia tak ingin Jiro melihatnya pergi. Sebelum pergi, Haruka memberi hadiah boneka ke Jiro. Kemudian ia mengatakan jika dirinya datang dari masa depan, 100 tahun dari sekarang. Dengan terisak, Haruka menyuruh Jiro membuka matanya dan mereka pun berpisah. Kembali ke masa sekarang, setelah membeli jam tangan, Jiro yang sedang berjalan berharap bisa bertemu lagi dengan Haruka, wanita yang setahun lalu ia jumpai. Ia memiliki firasat bahwa mereka akan bertemu lagi. Sementara itu, di jalanan tengah kota tiba-tiba banyak petir menyambar. Petir itu menciptakan bola cahaya di tengah jalan. Di dalam cahaya itu ternyata terdapat wanita yang sangat mirip dengan Haruka. Wanita itu kemudian berjalan di sebuah gang. Ia bertemu dengan 3 berandal yang mengganggunya. Dan kemudian para berandal itu pun dihajar hingga babak belur. Di sebuah mall, wanita itu mencuri pakaian, namun diketahui oleh pegawai di sana. Pegawai itu dibuat pingsan dengan kejutan listrik yang keluar dari matanya. Setelah berganti pakaian, ia berpura-pura menjadi manekin untuk mengelabui petugas keamanan dan pegawai yang sedang mencarinya. Kemudian wanita itu kembali mencuri sebuah kue ulang tahun di toko kue. Nyolong maneh. Terlihat pria berantakan membawa jerigen masuk ke sebuah restoran. Di restoran itu juga terdapat Jiro yang sedang merayakan ulang tahunnya sendiri. Tiba-tiba wanita yang sebelumnya datang memberi Jiro kue ulang tahun dan bunga. Ia menyanyikan lagu ulang tahun yang terlihat kaku dan tidak natural. Saat mereka berdua merayakan ulang tahun, pria berantakan yang sebelumnya masuk ke restoran tiba-tiba mengamuk dan menembak secara membabi buta. Lalu ia dilumpuhkan oleh wanita yang bersama Jiro. Kemudian Jiro dan wanita yang bersamanya sampai di depan rumah. Dengan mudahnya wanita itu merusak gembok rumah Jiro. Di dalam rumah, wanita itu memproyeksikan rekaman video dari matanya.
Di video tersebut memperlihatkan Jiro dari masa depan 65 tahun dari sekarang. Jiro di masa depan terlihat lumpuh karena peristiwa penembakan di restoran sebelumnya. Ia memberitahu bahwa wanita yang saat ini bersamanya adalah cyborg ciptaannya. Jiro disuruh untuk melatihnya agar cyborg itu bisa berpikir dan bertingkah seperti manusia, layaknya manusia yang memiliki jiwa. Keesokan paginya, cyborg itu membuat sarapan, dan Jiro sangat menyukai masakannya. Namun, setelah tahu bahwa daging yang dimasak adalah daging hewan peliharaannya, Jiro pun langsung pingsan. Saat berangkat ke kampus, teman Jiro yang bernama Sato menyuruh untuk berlari, karena jika terlambat mereka tidak akan lulus. Jiro yang berlari kemudian digendong oleh cyborgnya yang berlari sangat cepat. Mereka sampai tepat saat dosen sedang mengabsen namanya. Jiro dan cyborgnya yang sedang makan di kantin dihampiri oleh Sato. Sato ingin berkenalan dengan wanita itu namun diabaikan. Karena terkejut melihat nafsu makan wanita cyborg itu, Sato pun menceritakan hal-hal jorok yang mengganggu orang makan di sekitarnya. Malam harinya, Jiro dan teman-temannya makan malam bersama. Sato memberi segelas bir ke cyborg itu yang membuatnya bertingkah aneh dan error. Kemudian Jiro membawanya pulang. Keesokan harinya, di kampus, dosen yang melihat Jiro mengantuk saat perkuliahan melemparinya dengan kapur. Namun wanita cyborg Jiro menangkap kapur itu dan melemparkan balik ke papan tulis, yang membuat sang dosen ketakutan. Jiro yang bekerja sampingan di kedai makan melihat wanita cyborgnya mengambil makanan anak kecil. Kemudian di luar kedai ada anak kecil bermain bola yang hampir tertabrak truk. Secepat kilat cyborg itu menyelamatkannya dan sepatunya rusak karena hal itu. Lalu Jiro mengajaknya untuk membeli sepatu baru dan hari-hari pun mereka lalui bersama. Pagi hari saat Jiro bangun tidur, ia melihat wajah cyborgnya yang kotor dan menyuruh untuk membersihkannya. Di TV terlihat berita kebakaran yang terjadi di sebuah kamp pelatihan sepak bola. Anak-anak di kamp itu semua selamat karena diselamatkan oleh seseorang yang misterius. Kemudian cyborg itu mengajak Jiro untuk mengunjungi kampung halamannya. Namun Jiro enggan karena kampungnya sudah lenyap akibat gempa bumi. Jiro diberitahu oleh cyborgnya bahwa di masa depan ia akan menyesali karena tidak mengunjungi kampung halamannya. Akhirnya Jiro dan cyborgnya pergi mengunjungi kampung halaman masa kecilnya. Di perjalanan, cyborg itu memberitahu Jiro bahwa siapapun yang akan Jiro lihat di sana, ia tidak boleh mengajaknya berbicara. Karena yang mereka berdua lakukan adalah perjalanan waktu di mana kampung halaman Jiro masih ada. Di sana Jiro melihat parade yang dulu pernah ia lihat waktu kecil, dan ia juga melihat teman kecilnya yang tidak berubah sama sekali. Namun karena Jiro berbicara, kemudian cyborg itu menegurnya. Mereka berdua menelusuri jalanan kampung, melihat anak-anak bermain, dan orang-orang di sana menyapa mereka berdua. Namun Jiro dan cyborgnya hanya membalas dengan senyuman. Di suatu kedai terlihat anak kecil secara diam-diam mengambil sebuah permen. Ternyata itu adalah Jiro kecil. Kemudian di ujung kampung terlihat wanita tua berdiri di tengah jalan. Ia adalah nenek Jiro yang menunggunya pulang sekolah. Jiro dan cyborgnya kemudian melihat Jiro kecil yang menyembunyikan kotak berharganya di balik batu. Dalam kotak itu tersimpan barang-barang Jiro kecil dan sebuah foto dirinya bersama neneknya. Di balik foto tertulis pesan dan cita-cita Jiro kecil untuk dirinya di masa depan. Baru diketahui nenek Jiro ternyata adalah ibu kandungnya. Ibunya sudah tua waktu Jiro lahir, sehingga ia menyembunyikan jati dirinya dari Jiro kecil. Sesampainya di rumah, Jiro terlihat terbaring dalam perawatan karena efek perjalanan waktu ke kampung halamannya. Jiro pun merasa jatuh hati pada wanita cyborgnya. Namun, ia ragu jika cyborgnya bisa merasakan hal itu. Pagi harinya datang seorang perawat ke rumah Jiro. Ia menyalakan TV, kemudian memeriksa Jiro. Di TV, Jiro melihat berita penyanderaan siswa di sebuah sekolah SMA. Di saat bersamaan, Jiro menyadari kalau wanita cyborgnya tidak ada di rumah. Di tempat penyanderaan, polisi berusaha melumpuhkan pelaku dengan sniper. Namun tembakan sniper itu meleset sehingga membuat penyandera semakin marah dan akan membunuh seorang guru. Di waktu yang sama, datang seseorang yang berlari sangat cepat. Ia melumpuhkan penyandera itu dengan cepat dan melemparkannya keluar gedung.
Jiro yang menyaksikan kejadian itu dari TV menyadari bahwa seseorang yang melumpuhkan penyandra itu adalah gadis cyborgnya. Cyborg itu kembali dan disambut dengan pelukan oleh Jiro. Kemudian, cyborg itu menceritakan bahwa Jiro di masa depan hanya bisa melihat para sandera itu terbunuh di TV. Begitupun dengan peristiwa kebakar di kamp pelatihan sepak bola sebelumnya. Kemudian Jiro menatap wanita cyborgnya dan berpikir dirinya di masa depan pasti mencintai cyborgnya, karena dirinya yang sekarang juga mulai mencintainya. Suatu malam, Jiro mencium wanita cyborgnya, namun cyborg itu tidak merasakan apapun seperti yang diharapkan dan membuat Jiro kesal. Saat cyborgnya sedang dalam mode mengisi daya, Jiro mengungkapkan perasaannya dan berharap bisa tersampaikan padanya. Di sebuah klub, Jiro menari dengan seorang perempuan. Ia ingin mengetahui apakah cyborgnya akan cemburu dengannya. Namun yang terjadi justru Jiro lah yang cemburu padanya. Kemudian Jiro keluar dari klub itu bersama perempuan yang diajaknya menari, dan cyborgnya mengikuti dari belakang. Di taman, Jiro kemudian mencium perempuan yang bersamanya. Namun, perempuan itu menampar Jiro yang membuat cyborg Jiro melemparkan perempuan itu ke kolam air mancur. Karena hal itu, Jiro marah pada cyborgnya. Kemudian Jiro muntah dan meminta cyborgnya menggosok punggungnya. Karena terlalu kuat, Jiro pun malah tersungkur di muntahannya, yang membuat Jiro semakin marah dan menyuruhnya untuk tidak mengikutinya dan mengusirnya. Pagi harinya, Jiro teringat dengan kalimat yang ia katakan pada cyborgnya semalam. Kalimat itu sama seperti yang dikatakan oleh wanita yang menemuinya setahun yang lalu, dan ia menyesal telah mengatakan hal itu. Di kampus, Jiro yang bermalasan berbicara dengan Sato mengenai cyborgnya. Karena sudah tidak ada yang melindungi Jiro, sang dosen pun melemparinya dengan kapur tulis. Saat kembali ke rumah, Jiro dikejutkan dengan kucing peliharaannya waktu kecil yang sudah ada di sana. Ia tahu bahwa cyborgnya lah yang melakukannya. Keesokan hari ketika Jiro hendak memberi makan kucingnya, tiba-tiba terjadi gempa bumi dahsyat yang menghancurkan seluruh bangunan rumahnya. Jiro yang terjatuh dari gedung segera diselamatkan dan dilindungi oleh cyborgnya. Setelah mereka berdua keluar dari reruntuhan, Jiro pun memeluk cyborgnya. Mereka berdua pergi dari sana untuk mencari tempat yang aman. Terlihat bangunan di seluruh kota juga hancur dan kepanikan terjadi di mana-mana. Saat mereka berusaha lari dari sana, banyak reruntuhan gedung yang menghujani. Dan tiba-tiba muncul sebuah truk beton yang akan menabrak mereka. Cyborg itu pun segera melempar Jiro dan membiarkan dirinya tertabrak oleh truk. Jiro yang melihat wanita cyborgnya masih selamat, kemudian memeluknya kembali. Namun cyborgnya mendeteksi bangunan di atasnya akan roboh dan menimpa mereka. Cyborg itu pun mendorong Jiro hingga terlempar jauh dan mengorbankan dirinya tertimpa reruntuhan gedung yang besar. Tak lama kemudian gempa kembali terjadi yang menyebabkan tanah terbelah dan Jiro terperosok ke dalamnya. Jiro masih bertahan dengan berpegangan pada sebuah pipa dalam tanah. Cyborgnya yang menyadari Jiro dalam bahaya berusaha keluar dari reruntuhan. Tetapi karena terlalu besar reruntuhan yang menimpanya, ia tak dapat keluar dari sana. Namun wanita cyborg itu memaksakan diri hingga tubuhnya terputus dan merangkak menyelamatkan Jiro. Setelah Jiro di permukaan, ia pun sangat terkejut melihat tubuh cyborgnya yang tinggal setengah. Kemudian Jiro kembali memeluknya dan cyborg itu pun mengatakan bahwa dirinya bisa merasakan hati Jiro. Gempa susulan pun terjadi yang menyebabkan gedung di sebelahnya rubuh. Wanita cyborg itu sekali lagi mendorong Jiro dan mengorbankan dirinya untuk yang terakhir. Malam harinya, di tengah guyuran hujan, Jiro yang bersedih menggali reruntuhan dan menemukan wanita cyborgnya sudah tiada. 61 tahun waktu telah berlalu. Jiro yang sudah tua duduk di kursi roda. Ia membutuhkan waktu 61 tahun untuk membuat ulang wanita cyborgnya. Dan beruntung, ingatannya masih bisa dikembalikan. Sambil ditemani cyborgnya, Jiro tua menatap matahari senja hingga nafas terakhirnya. Sedih guys. Scene berganti, menunjukkan tahun 2133. Di sebuah museum terlihat siswi sekolah yang memberitahu temannya karena ada sebuah robot yang mirip sekali dengannya. Ternyata robot itu adalah wanita cyborgnya Jiro.
dan siswi itu pun terkejut saat melihat robot yang sangat mirip dengannya. Di suatu tempat dilakukan pelelangan berbagai macam jenis robot. Di antaranya adalah cyborg milik Jiro. Kemudian cyborg itu berhasil dimiliki oleh siswi yang wajahnya mirip dengan cyborg Jiro. Di sini cyborg Jiro sudah tidak berfungsi lagi, namun ingatan yang tersimpan di kepalanya masih berfungsi dengan baik. Adegan berganti, terlihat siswi tadi sedang memutar dan merasakan ingatan yang tersimpan di kepala cyborgnya. Ia menangis karena merasakan ingatan itu seolah-olah adalah kenangan miliknya sendiri. Kemudian ia melakukan perjalanan waktu singkat ke masa lalu, ke tahun 2007, di mana pertama kali ia bertemu dengan Jiro. Dan diketahui bahwa siswi itu adalah Haruka di awal film tadi. Haruka mulai jatuh cinta saat pertama kali melihat Jiro, namun ia harus menyembunyikan perasaannya. Ia merasa takjub melihat Jiro yang masih hidup dan kota Tokyo sebelum terjadi gempa bumi. Dalam perjalanan waktu yang singkat itu, Haruka berusaha membuat banyak kenangan bersama Jiro, dan kemudian mereka pun harus berpisah. Kembali ke masa sekarang, saat terjadi gempa bumi di Tokyo. Di bawah guyuran hujan, Jiro berusaha menggali reruntuhan yang menimpa cyborgnya. Ia memeluk dan menangisi cyborgnya yang sudah tiada. Kemudian terlihat kilatan petir yang menyambar di dekatnya. Dari kilatan petir itu muncul sosok wanita yang ternyata adalah Haruka dari masa depan. Ia kembali ke masa di mana Jiro masih hidup dan memutuskan akan hidup bersamanya, dan film pun tamat. Kesel.